Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudari yang terkasih, akhir-akhir ini mungkin kita gelisah, cemas, takut, dan seolah-olah ada virus besar yang membuat kita merasa diri kita ini orang-orang yang minoritas, terkecil, tertindas, dan sekerap kali kita tak lagi dihitung. Kita merasa seolah-olah seorang diri. Kita merasa tak berdaya dan kita merasa seorang yang marginal dan kita menganggap diri kita seolah tak bisa melakukan sesuatu. Justru Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita tak boleh lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, karena aku memberikan roh penolong yaitu Roh Kudus yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Romo Beni Susetio, seorang tokoh rohaniwan Katolik yang dikenal luas di kalangan masyarakat, meninggal dunia pada hari Sabtu 5 Oktober tahun 2024. Pria dengan nama lengkap Romo Antonius Beni Susetio, meninggal pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024 pukul 0:05 di RS Mitra Medica Pontianak. Dari informasi yang dihimpun, Malang direncanakan menjadi tempat persemayaman Romo Beni Susetio. Jenazah dikabarkan bakal mendarat di Surabaya siang ini sebelum meluncur ke Malang. Romo Beni dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. Ia sering terlibat dalam diskusi publik, serta dikenal sebagai pendukung kuat pluralisme dan toleransi beragama. Dalam berbagai kesempatan, Romo Beni selalu menyuarakan pentingnya dialog antarumat beragama untuk mempererat persatuan di Indonesia. Dia dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan berdedikasi terhadap misinya. Dia juga dianggap sebagai panutan yang selalu mengingatkan orang lain untuk menjaga kemanusiaan dan cinta kasih dalam setiap tindakan. Staf khusus Badan Pembinaan Ideologis Pancasila, Antonius Beni Susetio mengatakan orang yang mencintai Tuhan adalah mereka yang mengimani nilai ketuhanan Pancasila. Selain itu mereka juga memanusiakan manusia, serta mengakui bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Itulah yang harusnya menjadi nilai dasar setiap manusia Indonesia, kata rohaniawan yang kerap disapa Romo Beni. Romo Beni juga tidak memungkiri adanya ragam persoalan bangsa ini, tentang pengertian Pancasila. Di mana kata Romo Beni di zaman era reformasi Pancasila hanya menjadi slogan saja. Tentunya hal itu dibuktikan dengan dihapusnya pendidikan Pancasila. Karena pada saat itu kita concern dengan perubahan politik, transisi politik, sehingga intoleransi itu muncul, jelas Romo Beni. Romo Beni, anak-anak harus diajarkan semua sejarah. Karena pembentukan Pancasila dari pendirian Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Bahkan juga sampai ditetapkannya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya itu harus dijelaskan agar dimengerti anak-anak, sehingga mereka mengenal Pancasila, bukan sekedar dihafalkan, tukasnya. Kabar meninggalnya Romo Beni Susetio membuat banyak orang mengungkapkan rasa duka cita, termasuk berbagai tokoh lintas agama dan masyarakat luas. Ucapan belasungkawa diberikan atas kepergian tokoh yang selalu berusaha menjadi jembatan antar golongan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, Romo Beni bakal dimakamkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober di pemakaman Sukun Malang. Sementara, jika tidak ada perubahan, maka ruang persemayaman jenazahnya ada di Yayasan Gotong Royong Jalan Tenaga Kota Malang. Selamat jalan Romo Beni, semoga tenang bersama para kudus di surga. Karena upahmu besar di surga, daripada melakukan kejelekan, tetapi tidak akan menghasilkan karya keselamatan. Apa yang menarik para Bapak, Ibu, dan Saudara dikaitkan dengan iman kepada Maria? Maria mengajarkan kepada kita bagaimana roh Allah, yaitu Sang Putra Kristus sendiri, menjadi penolong satu-satunya. Ketika para murid kehilangan harapan,
Ketika para murid merasa seolah-olah keselamatan tidak ada lagi dan seorang diri, maka Maria menemani para murid dan setia. Setia dalam hal yang kecil dan setia dalam hal yang susah. Bahkan dalam situasi tertekan, tertindas, Maria tekun setia untuk mau mengatakan kepada para murid, Roh Kudus menyertai engkau. Kalau Roh Kudus menyertai kita tak perlu lagi hidup penuh ketakutan, kecemasan. Maka muka-muka kita janganlah cemburu dan janganlah kita bermuka suram duka. Wajah-wajah kita harus kita ganti dengan wajah-wajah yang penuh senyum, penuh kegembiraan dan penuh sukacita. Mata kita jangan hanya menghardik, tapi mata kita menjadi mata yang membawa cemerlang. Dan kecemerlangan itu akhirnya kita keluar dari lingkaran kepedulian kita. Roh Kudus menyertai Anda. Maka mulailah sekarang, lakukan apapun yang terkecil untuk mereka yang miskin, yang tersisih, yang terbuang. Dan setialah terhadap perkara-perkara kecil. Maka Roh Kudus akan membimbingmu dan akan menjadikan kekuatan yang besar.